Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Namrud adalah seorang raja yang dikenal diktator, otoriter, dan zalim. Bahkan Namrud dikenal sebagai tiran berdarah dingin karena tak segan menghukum siapapun yang tak mau tunduk kepadanya. Di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan bercerita tentang kisah Raja Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Mari kita simak video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami video ini. Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Namrud dikisahkan menikahi ibu kandungnya sendiri. Konon sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan bahwa pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, suaminya atau Kan'an meninggal dunia. Semiramis, ibu dari Namrud, adalah wanita yang terkenal cantik jelita dan bijaksana. Ia mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia, bahkan Namrud dianggap menjadi anak suci. Hal ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Tidak hanya itu, Namrud juga terkenal paling pintar, paling cerdas di zaman itu. Dia dianugerahi kepintaran dalam hal desain matematika dan ilmu perbintangan. Namrud jugalah yang diyakini menemukan lingkaran 360 derajat. Dia juga yang menemukan kalau dalam 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit terdiri atas 60 detik. Selain itu, Namrud menetapkan bahwa 1 hari terbagi dalam 24 jam. Menurut Namrud, hari bermula pada waktu tengah malam dan bukannya pada waktu matahari terbenam seperti yang dipercayai oleh kaum sebelumnya. Dengan kemampuan dan kecerdasan dalam astronomi, Namrud dinobatkan sebagai orang paling cerdas sejagat. Sayangnya, dengan segala kelebihan yang dia punya, dia justru menyalahgunakannya. Namrud menyesatkan rakyatnya dengan palak atau ilmu tentang benda-benda langit untuk menciptakan berbagai sistem ramal nasib seperti horoskop. Tujuannya tentu saja agar manusia tidak memerlukan Tuhan, karena manusia bisa memprediksi dan mengubah nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud juga membangun banyak bangunan megah dan berhala yang indah agar manusia kagum akan ciptaannya sendiri. Konon katanya menara Babel yang dibangun Namrud digunakan untuk para pendeta-pendeta memuji dan menyembah Namrud. Namrud juga dikenal sangat menyukai ilmu sihir. Ilmu ini dia gunakan mempengaruhi rakyatnya. Konon katanya Namrud mempelajari ilmu sihir melalui 2 malaikat, yaitu Harut dan Marut yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud juga memiliki era yang baru di mana manusia memandang rendah pada Tuhan, yang padahal dari masa sebelumnya sampai ke Nabi Nuh orang-orang mengagungkan Tuhan. Kembali ke cerita Namrud yang menikahi ibu kandungnya sendiri. Setelah Namrud menginjak usia remaja, Semiramis sering merasa cemburu ketika gadis-gadis mendekati anaknya itu. Itu karena dia tidak mau Namrud dimiliki oleh wanita lain. Hingga pada akhirnya Namrud, raja terkutuk dan terlaknat itu, menikahi ibu kandungnya sendiri, sebuah perbuatan hina yang hanya dilakukan oleh binatang. Sementara itu, sejarawan penting Mesir yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Masa mengangkat riwayat berbeda tentang Raja Namrud.
Diriwayatkan bahwa Ham memiliki seorang anak bernama Kausi. Kausi memiliki anak bernama Kan'an, dan Kan'an memiliki anak bernama Namrud. Kan'an adalah orang yang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Kan'an menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkan. Bapak anak itu, yaitu Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Wahai istriku, anak ini terlahir akan membawa kejelekan, maka bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar ia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang dan mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparnya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayi itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak itu terbawa arus sampai ke sebuah tempat dengan selamat. Kemudian Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusui Namrud. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawa anak itu kemudian mengurusnya. Mereka memberi nama anak itu dengan nama Namrud. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, yaitu Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa anak itu adalah anaknya yang dibuangnya dahulu. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya untuk menemui Namrud. Kan'an mengerahkan pasukannya yang kuat untuk menangkap Namrud dan pasukannya. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengalahkan orang-orang yang ada dalam pasukan itu. Terjadilah pertempuran antara Namrud dan pasukan Kan'an, yang dimana Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrud, namun Namrud berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kan'an tidak mengetahui bahwa yang telah membunuhnya adalah anaknya sendiri. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya adalah ayah kandungnya. Akhirnya tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrud. Setelah itu, Namrud memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga Namrud bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur sampai barat. Kemudian setelah merebut kekuasaan dari Kan'an, Namrud pun menikahi istri Kan'an, yaitu Semiramis, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri. Cerita itu adalah cerita yang diceritakan oleh sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Masa. Walaupun ada banyak versi mengenai alur cerita bagaimana Namrud menikahi ibunya, tetapi semuanya sepakat bahwa cerita Namrud menikahi ibu kandungnya adalah fakta. Baiklah sahabat muslimku, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab.